Hai guys, jadi hari ini kita lagi nemenin Mas Ana. Waktu itu kan pernah ngambil ada batu gitu di ininya, tapi sudah aman sebenarnya. Nah, dan sekarang ada batu tambahan lagi yang harus diambil. Gitu. Udah ini nyabut ini. Selangnya. Tapi yang berat yang nembak batunya. Oke guys, kita mau siap-siap ke rumah sakit. Udah mau jalan. Hai guys, jadi hari ini kita lagi nemenin Mas Ana karena ada waktu itu kan pernah ngambil ada batu gitu di ininya, tapi sudah aman sebenarnya. Nah, dan sekarang ada batu tambahan lagi yang harus diambil. Gitu guys. Bentuk. Gimana mas? Halo. Jadi ini PCR dulu. Jadi sebelum tindakan nanti harus di PCR dulu. Nah, jadi setelah batunya dicek berkali-kali, ternyata masih ada, jadi harus diambil lagi. Tapi diambilnya di laser aja sih. Jadi ya semoga, karena sekarang lagi masuk ke rumah sakit tuh rada-rada ngeri ya gitu, karena serem juga gitu, karena lagi tinggi kan COVID-nya, dimana-mana katanya full, dimana-mana full gitu. Jadi ya sudah, kita bismillah aja, mudah-mudahan terus. Dan ini nyari kamarnya susah banget. Ini kemarin dia tahan-tahan sampai 2 minggu gitu. Harusnya kan emang udah dari pulang langsung dibuka ada apa selangnya. Terus udah sampai pipisnya kayak ada darah, tapi bukan darah merah gitu, kayak pink lah ya. Terus kayak ada pasir-pasir. Makanya akhirnya langsung dapat beberapa hari dapat hari ini gitu. Itu pun nggak bisa nginep nggak bisa nginep lama ya gitu. Jadi sehari aja terus insya Allah bisa pulang. Berarti ini kita ambil darah, terus nanti kita swab untuk itu sih persiapan masuk ruangan dan operasinya. Oke deh, siap deh. Ya, tinggal ya. Terima kasih dokter. Siap. Habis ini kita Ini udah nggak ada ambil-ambilan macam-macam, nggak suntik-suntik lagi, cuma di sini doang ya. sama PCR yang nggak enaknya sebentar. PCR apa? Hidung? Swab, Oh, ya. apa itu? Udah Biasa ya? Udah biasa. Udah Iya, lima, sering setiap Udah ini ya. kebal ya Pak. sehari 5 kali. Makan obat. Habis ini satu tindakan lagi yaitu ronsen dada untuk persiapan. Di sana dok. Ya, nanti bapak pakai kursi roda boleh, mau
jalan kaki boleh, mau pakai bed juga boleh. Ya terserah, bagusnya aja. Didorong aja ya. Aku pokoknya bagusnya aja. Ya, nanti ronsen, habis itu udah selesai, tinggal nunggu hasil tesnya. Sedasi itu aman tapi kan? Aman. Mau puluhan kali juga aman? Nggak ada masalah. Tidak sih sini kan? Langsung dari situ. Pokoknya tidur, bangun-bangun sudah selesai. Kalau Jadi disuruh kalau dokter untuk mau puasa, itu kita biasanya puasanya itu 6 jam untuk Ya, solid hanya food. 6 jam. 6 jam solid 6 jam. food ya. Jadi kalau clear Itu fluid, boleh. itu Ya. boleh sampai dengan 2 jam. Clear food tuh gimana mas? Clear fluid artinya air putih, air mineral, sama teh manis. Ya udah, oke, sip. Baik dokter. Yuk. Itu ya. Ya, sama-sama. Dadah. Bye-bye. Stres nggak? Enggak. Beneran nggak? Enggak. Hah? Enggak. Kenapa pakai topi? Ayo mbak. Gimana? Udah mbak tinggal masang maksudnya. Aman, bismillah. Maskernya mana tadi? Ya kayak siapa? Melukis dulu. Sudah di Blampo. Udah. Apa? Udah meninggal. Kok lama banget kata dokter apa ya? Aku nggak tahu apa-apaan, tahu-tahu habis dihituin udah selesai. Selesai. Nggak berasa apa-apa. Iya. Tapi dari jam 11, Sus. Setengah 3. Yang lama itu yang ini yang lama. SWL-nya. Lama ya. Tembak. Lama karena nyari tempatnya sampai pas. Jadi kan ini berlanjut Bunda dari SWN langsung ke ruang OT untuk. Tapi kan ini apa namanya? Ya SPL kan di laser. Iya. Bukan digetar. Digetar. Tapi yang itu kan nggak dibius. Biusnya sebentar doang ya? Dibius. Waktu ditahan waktu itu yang awal sampai sakit kan Oh, gara-gara nggak kesakitan. ketemu Iya. sakit. Habis Emang itu sih, ditambah Bunda. lagi cus. Oh, oke. Saya Sampai belum 2 kali. belum handover sih Bunda sama yang di Jadi SWN. apa katanya dok? Apa? Jadi kenapa sih? Dari dokter Ini. Jeffrey Nih, yang dicabut nih. sebetulnya boleh pulang. Kita observasi dulu ya. Ya, silakan Pak, makan dulu. Apa makan? Kan nggak ada pantangan mbak makan Itu. Udah ini nyabut ini nih. Sulangnya. Tapi yang berat yang nembak batunya. Berasa banget. Yang lama itu lama banget. Kayaknya mau disuapin nih kayaknya. Enggak lah, gak berat-berat amat sih ini. Kakinya juga Emang dia boleh lebih manja tinggiin. daripada saya, Sus. Nah, emang Baik. masuk sendiri, obat-obat sendiri. Kalau dia emang lebih manja. Ya, selamat menikmati. Iya, makasih. Ini dipakein apa ya? Chip. Ini apaan, Sus? Oh, itu buat monitor jantung.
Oh nggak apa-apa kan? Dilepas, ada 3 biasanya. Biarin aja, makanya dulu emang tahu. Ya udah makan dulu ya. Oh enak. Ini air putih Beliin dulu, aja. air putihnya mana nih? Nih. Mbak beli ini Mbak, nasi padang Mbak. Ada, tadi kan beliin ini ya Nggak apa-apa. Ada Aku beliin bakmi. Iya, mendingan bakmi lah. Yang Ya, aku jam 3 ke Cinere bentar. udah. Kamu mau nginep atau? Nginep aja deh. Hah? Nginep aja deh. Nginep aja. Ya alhamdulillah hasil apa udah selesai, katanya 15 menit ternyata 3 jam. Itu yang kita dari tadi, aku setiap setengah jam Mbak Vida cek, Mbak Vida ini kenapa lama, soalnya kan bilangnya 15 menit kan, jadi kita pasti rada panik-panik sedikit. Terus ternyata ditembak masih banyak lagi sih batu-batu kecil itu, jadi ditembakin semua. Nggak tahu dia mungkin minumnya kurang kali ya, minumnya dulunya memang karena udah lama ini kan, faktor udah lama. Nah dulunya minum airnya kurang, jadi kayak gini. Nah sebenarnya aku kan juga ada tuh, tapi ternyata aku punya mungkin masih kecil, nggak sebesar Mas Anang. Mas Anang punya kan udah gede banget. Terus alhamdulillah udah ditembak. Terus tadi juga yang dibikin ditidurin di bios karena diambil selangnya yang udah 3 bulan kan, dipasangin selang tuh selama 3 bulan. Ini kan emang udah kejadian sebelum pergi kan, cuma memang batu-batu kecil waktu itu. Alhamdulillah tadi dokter udah bilang bahwa ini udah bersih semua, udah aman, nggak ada masalah, selang juga udah dicabut. Ya alhamdulillah kita juga lebih lega. Cuman dia jadi naik gitu, jadi kayak ini banget. Yang paling penting adalah tetap menjaga kondisi, tetap menjaga makan, karena segala sesuatu kan aku selalu bilang itu semua tuh dari makanan juga, selain dari pikiran dan lain-lain tuh dari makanan. Setelah masalah tipe orang nggak bisa dikasih tahu, jadi maunya dia aja. Sedang aku Aurel tuh udah Majil udah selalu capek setiap kali ngasih tahu dia tuh, ya dia nggak sekarang gini, yang harus mempedulikan diri kita kan, yang harus peduli sama diri kita sendiri tuh diri kita sendiri loh, baru orang lain gitu. Kita hanya bisa ngomel dan ngasih tahu, tapi balik lagi ke diri kita yang udah harus menakar apa sih. Nah cara makan Mas Anang tuh salah gitu, dia bisa nggak makan nih seharian, lalu makan. Kadang kalau kadang ada aku selalu nggak nih makan gitu, tapi kalau kan nggak selalu sama aku gitu, jadi kita harus ngasih tau ke asistennya kayak ingetin Mas Anang makan, ingetin. Itu pun ntar dintar-ntarin bun katanya gitu. Sedangkan aku baru tahu bahwa makan adalah pagi, siang, dan malam pun jangan terlalu malam. Aku pun makan juga masih berantakan, belum yang bener-bener, cuma udah mulai melatih diri sendiri juga untuk nggak terlalu, karena dulu kan pengennya apa aja dimakan, makan nggak bisa dalam porsi kecil, maunya tuh berlebih gitu. Sekarang benar-benar dibatasi gitu, aku dari diriku sendiri gitu. Nggak, nah mudah-mudahan setelah ini, karena kan kalau batu ginjal mungkin dari minuman ya, cuma kan Mas Anang sempat punya darah tinggi, alhamdulillah sekarang udah netral gara-gara jus. Itu nggak minum obat darah tinggi sama sekali loh Mas Anang gitu. Jadi nginep sehari, habis itu besok bisa pulang. Terima kasih teman-teman, akhirnya berhasil operasinya. Tapi nggak tahu nanti dicek lagi katanya udah bersih bener apa enggak batunya. Masih harus dicek lagi? Masih dicek kan, nggak tahu udah bersih bener apa enggak. Kamu banyakin minum deh. Nanti aku balik lagi kok sebentar doang. Bunda. Guys, mau dengan anak-anak dulu. Tuh yang boleh nangis ya. Harus yang pintar ya. Nggak apa-apa kayak gitu kan.
Harusnya kenapa sih? Kenapa kan? Tapi hari ini bener rambut, nanti bener rambut dan ini. Kakak besok baru udah ada di rumah. Tadi kamu apa ya? Pagi kaki ke situ, Linda udah ada di situ. Itu Ya kan? Ya. Ya, alhamdulillah sih. Jadi memang kita cuma 2 hari di rumah sakit karena juga di rumah sakit antri banget orang yang banyak yang lebih parah. Walaupun suamiku termasuk menurut aku lumayan parah karena dia sampai pipisnya sampai keluar kayak darah gitu, sama kayak pasir-pasir gitu, kayak batu ginjalnya masih ada gitu. Pernah diambil 3 bulan lalu di laser, tapi kemarin akhirnya diambil dengan proses yang lain sampai 3 jam kan di dalam gitu. Nah, sisi yang paling sedih adalah karena anak satu sakit di mana, di Bali, rumah sakit juga, anak suami sakit, terus pas mau pergi Arsya rewel, nggak mau tinggal mamanya. Itu sih yang paling berat gitu. Tapi alhamdulillahnya Jial ada yang mamanya Sarah yang nolongin, yang bantuin, ada Sarah yang jagain. Alhamdulillah aku titipin terus setiap hari video call, setiap hari kontak mamanya Sarah, tanya kabar dan lain-lain. Insyaallah katanya besok Jial juga udah bisa keluar dari rumah sakit. Kalau Jial lebih lama karena kan gejala tipes gitu. Cuma kan sekarang posisinya rumah sakit tuh penuh juga dengan pasien-pasien COVID kan, yang mungkin lebih ya kalau ini kita bilang parah, itu pun mereka mungkin lebih parah lagi gitu, karena udah orang-orang sekitarku banyak banget yang teman-teman dekat gitu yang udah kena juga, yang kondisinya kritis juga. Jadi palingnya itu sih yang membuat aku stres adalah karena anak sakit dan suami sakit. Ya mudah-mudahan Jial bisa cepat selesai keluar rumah sakit, bisa pulang karena dia juga mau ulang tahun. Aku bilang sama Mama Sarah tolong jagain dulu, dan Mama Sarah ngerti karena aku juga di sini lagi ngurus Mas Anang dan lain-lain. Gitu aja. Jadi ya mudah-mudahan kita doakan semoga kita semua sehat-sehat, tetap jaga prokes, tetap jaga kesehatan, jaga imun kita dimanapun kalian berada. Yang paling penting adalah jaga prokes dan jaga imun tubuh kita juga, karena saat kita drop itu penyakit paling gampang nyerang kita. Tanya, ada beberapa yang tanya dari Mas Anang udah lama paling sakit. Jadi jauh sebelum dia ketemu aku, baru ketemu aja aku lihat orang kok jarang minum air putih. Kok aku kasih tahu dulu. So, aku kasih tahu, aku pernah bilang kamu nih jarang minum kayak gini, nanti takutnya kena ke ginjal loh, aku bilang gitu kan. Nah aku aja yang suka minum air putih banget, kemarin dicek di Turki ada batu tapi kecil banget 4 mili. Nah ini dia 4 cm apa 5 cm, lumayan gede. Dan pas kemarin dicek jadi gitu. Nah ceritanya tuh udah berapa tahun, 10 tahun 11 tahun lalu tuh aku pernah ngomong. Nah terus sering tuh dia awal-awal pacaran kayak, kamu kalau pipis suka sakit ya, dia bilang. Coba deh cek, aku bilang. Tapi ceknya cuma cek darah gitu loh. Nah akhirnya setahun 4 bulan yang lalu dicek lah, ada tuh batu ginjal itu, tapi udah di laser, ambil, selesai. Terus tiba-tiba udah selesai kan dikasih masukin selang kan, nah kan dibawa pergi kan buat nganter aku berobat. Pengen cek tuh sebenarnya di sana, cuma dia bilang aku udah nyaman sama dokterku di sini, dia bilang. Nggak ngecek lah karena kan kita pikir udah diambil. Nah selangnya itu masih ada, rencana kita mau buka selang. Pas mau buka selang tapi ntar dulu terus, dia kan karantina dan lain-lain. Nanti deh lagi COVID lagi tinggi, mau buka selangnya nanti aja gitu. Tiba-tiba pas 3 hari lalu malam pipisnya berdarah, ada pasir gitu, apa karena selangnya? Langsung telepon ke dokter, langsung besoknya masuk, pas dicek ada batu-batu sisa masih banyak dan ada yang menyumbat di saluran kencingnya, di saluran kencing. Jadi udah menyumbat. Jadi ya udah, akhirnya aku nggak juga. Aurel nanya, Jial nanya, aku kan nggak mau bikin mereka makin panik. Aku bilang aja aman, itu tinggal buka selang. Tapi akhirnya pas mau masuk rumah sakit ya aku harus cerita juga kan, takut juga. Akhirnya aku ceritain ke Aurel, ini ya semoga Pipi cepat sehat. Dan bilang Jial juga, karena Jial kan juga lagi di Bali, lagi sakit juga kondisinya. Jadi anak-anak juga pada khawatir gitu. Ya udah, akhirnya pas dicek ada banget, kata dokter harusnya lepas selang 15 menit jadi 3 jam. Di operasinya karena ada batu-batu lain gitu. Nah kemarin terus
Mas Anang sebenarnya nggak usah maksudnya nggak usah lama di rumah sakit, di rumah udah bisa beraktivitas kok. Ini bukan yang bahaya banget dia bilang. Dan sekarang katanya udah bersih alhamdulillah. Nah, sekarang dia juga pipisnya udah enak, udah nggak sakit, selangnya juga udah dicopot dan insya Allah batu-batu ginjal yang kecil-kecil udah nggak ada ya. Ya jangan sampai ada lagi lah, serem juga kan kalau masih ada sisa. Bisa beraktivitas lagi, cuma tetap harus minum air putih 2 liter satu hari. Jadi sekarang ya aku ini terus. Jadi efek mungkin dari dia muda kali ya. Mungkin zaman dia masih nyanyi masih sendiri dulu, masih gondrong tuh kan nggak parah. Anak-anak umur muda-muda kayak anak-anakku aja juga kan susah disuruh minum air putih kan. Ya sekarang aku bawel banget ke kakak, ke Jial, ke Arsya, minum air putih yang banyak harus gitu. Air putih penting.